Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Ramadhani dengan NIM 6211111002 dan juga rekan kelompok saya bernama Christine Burusinaga dengan NIM 6211111019. Kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai gaya inklusi. Sebelumnya, kita akan membahas bagaimana sih dan apa sih peran dari gaya inklusi tersebut. Karakteristik dari gaya inklusi adalah peserta didik memilih tingkat kesulitan yang dapat mereka lakukan sesuai dengan bagaimana kemampuan yang mereka rasakan. Dalam gaya ini, peran guru adalah membuat semua keputusan mata pelajaran termasuk tingkatan yang mungkin dalam tugas dan keputusan logistik. Peran peserta didik adalah untuk mensurvei atau memilih level yang tersedia dalam tugas yang sudah diberikan oleh guru, memilih titik masuk, mempraktikkan tugas, dan jika perlu membuat penyesuaian level tugas serta memeriksa kinerja terhadap kriteria. Kemudian, implementasi dari deskripsi gaya inklusi adalah yang pertama adalah peran guru. Peran guru dalam gaya inklusi yaitu untuk mengedarkan dan menawarkan umpan balik individu kepada setiap pembelajaran seperti pada perilaku sebelumnya. Misalkan seorang guru membuat suatu pembelajaran dalam olahraga yaitu teknik dasar menendang. Sebelum menendang menggunakan teknik yang sebenarnya, sebaiknya guru menggunakan tingkatan level-level untuk melatih tingkatan dari mulai mudah, sedang, dan sulit sesuai dengan kriteria peserta didik yang tidak semuanya sudah bisa melaksanakan tendangan atau melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Kemudian, dalam praktik awal perilaku ini, penting bagi guru untuk menerima dan tidak menentang keputusan dari peserta didik yang akan mengambil tingkatan yang sudah dibagikan oleh guru sebelumnya. Yang sudah saya katakan yaitu dari tingkatan mudah, sedang ke sulit. Kemudian peran pelajar atau peran peserta didik di sini adalah untuk memilih tingkatan yang sesuai pada dirinya, yang menurut dirinya sendiri dan menurut kemampuannya, bukan untuk menyenangkan guru. Mungkin demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai gaya inklusi apa dan bagaimana tugas guru serta peserta didik dan bagaimana implementasi dari gaya inklusi. Untuk lebih lanjutnya lagi mengenai gaya inklusi akan dijelaskan oleh rekan saya Christine Burusinaga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tujuan dari gaya inklusi. Adapun tujuan dari gaya inklusi yaitu yang pertama, bahwasannya pengajaran inklusi adalah partisipasi dan pengembangan yang berkesinambungan. Artinya guru maupun tenaga pendidik memberikan perhatian khusus kepada peserta didik untuk bertahan pada tingkat awal pilihan mereka. Yang selanjutnya, siswa yang mengalami episode inklusi yang berharga belajar bahwa semua siswa wajib dihargai dan layak mendapat perhatian dari guru. Yang terakhir, tujuan dari gaya inklusi adalah untuk berpartisipasi dalam suatu tugas dan belajar, untuk memilih tingkat kesulitan di mana peserta didik dapat melakukan kesulitan tersebut dan untuk memeriksa pekerjaannya. Biasanya dalam pendidikan jasmani, guru penjas akan menggunakan metode atau gaya mengajar inklusi ini, di mana guru akan memberikan 3 tahapan, yaitu tahapan mudah, sedang, hingga sulit. Dalam hal ini, siswa tidak akan dipatokkan, melainkan siswa akan memilih tahapan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu implikasi dari gaya inklusi. Yang pertama yaitu jika tujuan pendidikan jasmani termasuk menyediakan program pengembangan untuk sejumlah besar orang, maka berbagai macam atau kegiatan yang ditawarkan merupakan syarat program untuk pilihan, dan kondisi sehari-hari untuk pilihan harus dipertimbangkan dengan meningkatkan frekuensi episode gaya inklusi di setiap kegiatan. Yang kedua, jika inklusi adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan jasmani, maka yang penting adalah partisipasi yang sering berhasil dari setiap siswa dengan menciptakan kondisi untuk beberapa titik masuk. Yang terakhir, perilaku pengajaran untuk mencapai tujuan ini adalah gaya inklusi.